Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah negara kita Indonesia punya undang-undang wakaf tahun 2004 yang mengatur tentang harta apa saja yang boleh diwakafkan, bagaimana manajemen wakaf yang baik, dan bagaimana menghadirkan tanah wakaf yang memberikan kemaslahatan bagi umat dan bangsa yang kita cintai ini. Salah satu persoalan yang cukup pelik yang dibahas di dalam undang-undang wakaf ini adalah harta apa saja yang sah diwakafkan. Undang-undang tahun 2004 ini memutuskan harta yang boleh diwakafkan tentu banyak sekali, baik berupa harta yang tidak bergerak, contohnya tanah, maupun harta yang bergerak. Salah satunya adalah uang logam, uang kertas, dan lain-lain. Para pemirsa yang berbahagia, di dalam wakaf uang ini ada perdebatan para ulama. Ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Mayoritas pandangan mazhab, baik itu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Hambali, tidak mensahkan wakaf uang ini karena tidak memenuhi syarat mauquf yang harus litakbid, permanen, dan tidak temporer atau muakkad. Tetapi wakaf adalah ketika bisa memanfaatkan buahnya dan asalnya tidak hilang atau tidak rusak. Para pemirsa yang berbahagia, tetapi ada solusi yang menarik kita sampaikan. Meskipun mayoritas mazhab 4 ini tidak mensahkan wakaf uang, tetapi sebagian dari ulama mazhab Imam Abu Hanifah dan sebagian mazhab ulama pengikut mazhab Imam Malik memperbolehkan. Ini tentu pandangan yang menarik, pandangan yang perlu kita kaji dan kita apresiasi, karena undang-undang wakaf kita mensahkan wakaf uang ini. Seperti apa gambaran dari sebagian pengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang memperbolehkan wakaf uang? Ada 3 gambaran yang diberikan. Yang pertama, mereka memperbolehkan wakaf dinar atau dirham, yang pada zaman dulu itu adalah alat transaksi mata uang di sebuah negara, dengan cara dirham dan dirham itu dipinjamkan kepada fakir miskin misalnya dengan akad mudharabah atau profit and loss sharing. Artinya dengan akad mudharabah, dengan profit and loss sharing, artinya model bagi hasil. Ketika orang yang dipinjamkan itu hanya bisa untuk memiliki hasilnya saja, tetapi harta pokoknya kembali kepada pengelola atau kepada nazir. Ini yang gambaran yang pertama. Yang kedua, mereka memberikan gambaran tentang wakaf gandum. Kalau di Indonesia ya padi. Caranya bagaimana? Gandum, biji gandum ini diberikan kepada fakir miskin misalnya, yang digunakan untuk menanam di kebun gandum atau bibit padi, ditanam padi, kemudian ketika panen bibit itu dikembalikan lagi, dan begitu seterusnya. Yang ketiga, menarik sekali, dalam bentuk
baju. Baju juga boleh diwakafkan, yaitu baju itu diberikan untuk dipakai, kemudian dikembalikan lagi baju itu. Para pemirsa yang berbahagia, tentu kita ingin memilih pandangan yang menjadi solusi dari persoalan kita di Indonesia. Oleh karena itu, kita bisa mengikuti pandangan sebagian ulama dari madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dan kita juga tenang karena undang-undang kita, Undang-Undang Wakaf tahun 2004 memperbolehkan wakaf uang. Tentu wakaf uang ini harus dikelola dengan sidik, amanah, tabligh, fatonah yang transparan, akuntabel, yang bisa mendatangkan kemajuan umat. Ada satu kaidah yang menarik di sini yang perlu saya sampaikan. Hukmul hakim ilzam wa yarfa'ul khilaf. Keputusan negara itu mengikat dan menghilangkan perselisihan pandangan. Artinya ketika negara sudah melahirkan undang-undang wakaf ini, maka umat Islam dengan tenang bisa mewakafkan uangnya demi kemajuan umat Islam di berbagai aspek kehidupan. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.